Pukul 1 pagi, kami memulai pendakian Gunung Lawu. Setelah 1 jam, kami sadar 2 tenda tertinggal di base camp. Saat kembali mengambilnya, kami bertemu gadis berjilbab yang tak bersuara. Tiba-tiba, dia tertawa cekikikan dan menghilang ke semak belukar, meninggalkan kami bingung dan ketakutan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Pendakian terakhir Gunung Lawu. Saat itu bulan Juni tahun 2008. Ketika saya bersama beberapa teman memutuskan untuk menghabiskan liburan semester dengan mendaki gunung. Setelah berdiskusi panjang, kami memilih Gunung Lawu, sebuah gunung yang mengesankan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya bertindak sebagai ketua panitia dan juga sebagai sweeper rombongan. Sebelum hari H, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Kejadian-kejadian tak terduga terus terjadi di sekitar rumah saya. Adik saya jatuh dari sepeda, ular hitam muncul di kamar saya, burung gagak hinggap di atap rumah, dan banyak lagi. Namun, tekad untuk menikmati liburan di salah satu tempat terindah di Pulau Jawa tetap bulat. Berikut adalah pengalaman saya. Nenek tua di base camp. Kami berkumpul di base camp Cemoro Sewu, sebuah tempat yang nyaman untuk mempersiapkan pendakian. Saya dan teman-teman memutuskan untuk memasak di sebuah gubuk di atas base camp, meskipun sebagian besar teman lain lebih suka makan di warung yang sudah tersedia. Dalam semangat mendaki, kami memulai memasak sekitar pukul 17.15 menjelang maghrib. Tiba-tiba, angin dingin mulai bertiup kencang, membuat kami merapatkan jaket masing-masing. Suara tangisan wanita terdengar samar-samar, membuat bulu kuduk kami merinding. Awalnya, kami menganggap itu lelucon dari teman kami. Namun, tangisan itu semakin jelas dan menyayat hati. Dede, salah satu teman saya yang berpostur tinggi besar, memutuskan untuk memeriksa keluar gubuk. Tanpa diduga, dia terduduk lesu begitu keluar. Astagfirullah, teriak saya, terkejut melihat seorang nenek tua dengan rambut putih terurai dan wajah yang menyeramkan, tersenyum sinis di atas atap gubuk. Saya segera membaca ayat-ayat yang saya hafal, namun nenek itu tetap berada di tempatnya. Setelah beberapa saat menatap, nenek itu tiba-tiba terbang menjauh ke dalam rimbun pepohonan. Dede dan saya sepakat untuk segera turun ke base camp, meninggalkan rencana memasak kami terbengkalai. Pendaki misterius. Pukul 1 pagi, kami memulai pendakian dengan rombongan 25 orang. Suasana tegang mewarnai langkah kami saat baru berjalan sekitar 1 jam menuju puncak. Namun, ada sesuatu yang kurang terasa. Saya dan Dika, koordinator lapangan, menghitung kembali barang bawaan rombongan. Ternyata, 2 tenda dom tertinggal di base camp. Tanpa banyak berpikir, saya memutuskan agar rombongan tetap melanjutkan perjalanan guna mengejar waktu terbaik melihat sunrise, sementara Dika turun untuk mengambil tenda yang tertinggal. Kenangan akan nenek tua tadi masih menyelimuti pikiran saya. Tiba-tiba, dalam kegelapan, kami bertemu dengan seorang perempuan muda berjilbab dengan tas daipak. Dika menjelaskan bahwa dia menemukan gadis ini sendirian di tengah jalan dan mengajaknya bergabung dengan kami karena kasihan. Namun, gadis itu terlihat sangat pendiam, tidak menyuarakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Setelah setengah jam berjalan, rombongan di depan belum terlihat. Komunikasi melalui HT hanya menegaskan bahwa mereka sedang istirahat. Ketidakpastian mulai menghantui pikiran saya. Saya memarahi gadis itu, bertanya tentang kehadirannya yang tiba-tiba. Namun, matanya hanya menatap kosong. Tiba-tiba, dia tertawa cekikikan dan menghilang ke dalam semak belukar. Kejadian ini membuat saya dan Dika semakin bingung. Anehnya,
Ketika kami berhenti untuk mengirimkan koordinat via GPS ke rombongan, kami terkejut menemukan bahwa kami berdua telah jauh mendahului rombongan besar, hampir setengah jam perjalanan dari tempat mereka menunggu kami. Lorong Jalap. Sebagai sweeper, saya bertanggung jawab berjalan paling belakang. Suhu yang dingin mulai menantang fisik dan mental saya, terutama saat mencapai 4 derajat Celcius. Napas saya sesak dan langkah terasa berat. Saya terhubung dengan Mas Dede melalui HT, mengungkapkan kemungkinan untuk berhenti dan menunggu rombongan turun jika kondisi tidak memungkinkan. Saya mulai merasakan adanya halusinasi dan realitas yang tercampur. Saya melihat keluarga saya berjalan beriringan, termasuk simbah saya yang sudah meninggal. Alam yang saya saksikan seperti mengingkari logika saya, membawa saya ke gambaran kota besar di masa lalu, mungkin era kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat berpakaian kain jarik dan perempuan bertelanjang dada, berbicara dalam bahasa Jawa yang saya tidak mengerti. Saya seolah tersesat di kota besar ini, mencoba berinteraksi dengan penduduk setempat. Namun, saya ditendang oleh seorang pria berpakaian mewah, menaiki kuda hitam legam. Akhirnya, saya menemukan sumur tua dan mencoba meminum airnya. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih dengan jenggot panjangnya menawari saya air dari gelas logamnya. Saya menerima air tersebut dengan penuh rasa syukur, berterima kasih dalam bahasa Jawa halus. Pria itu memberikan saya 2 tangkai bunga Kamboja sebelum saya tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur tanpa merasakan sakit. Di dasar sumur, sebuah terowongan gelap terbentang dengan cahaya di ujungnya. Saya berlari ke arah cahaya itu dengan tenaga yang tak terduga, hanya untuk dihadang oleh kekuatan misterius yang menghentikan langkah saya. Padang bunga jiwa. Setelah beberapa jam tak sadarkan diri, saya bangun dengan 2 teman yang menemani. Mereka memberitahu bahwa saya mengalami hipotermia dan kelelahan. Saya menarik 2 tangkai bunga Kamboja dari saku celana saya, tersenyum dalam kelegaan. Setelah memulihkan diri dan memberitahu tim rescue bahwa saya baik-baik saja, kami memutuskan untuk kembali ke base camp sekitar pukul 8 pagi. Namun, apa yang saya temui di sana sungguh aneh. Suasana yang semula riuh menjadi hening, hanya dihiasi oleh candaan burung jalak gading. Rombongan besar sedang menikmati puncak, sementara saya merasa terpisah. Dede dan Fani berjalan di belakang saya, tetapi di depan saya terdapat 2 batu besar yang harus kami lewati. Setelah melewati celah di antara batu-batu tersebut, saya menemukan diri saya terlepas dari mereka. HT tidak berfungsi, GPS tidak mendapat sinyal, dan saya tersesat di jalur yang tak saya kenali sebelumnya. Ketegangan melanda, ditambah perasaan diikuti oleh kehadiran tak terlihat. Saya merasakan sesuatu yang menyusuri langkah-langkah saya, bukan manusia, melainkan hewan berbulu putih yang mengucapkan kata-kata aneh dalam bahasa Jawa kuno. Saya nurut saja pada binatang itu, dan tanpa sadar, di tengah padang bunga warna-warni, saya melihat sekelompok pendaki yang berjalan tanpa arah. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.